Halo pendengar kopi, welcome back to Oton Coffee Channel. Udah saatnya aku mereview lagi alat kopi dari Oton Coffee. Dan kali ini aku mereview brand dari Wakako, yaitu Pipa Mocha. Nah, untuk brand Wakako ini sebenarnya udah mengeluarkan beberapa alat kopi, yaitu mini presso, nano presso, dan kali ini adalah pipa mocha. Yang membedakan pipa mocha dengan yang lainnya adalah ini menggunakan sistem putar dan juga sistem vakum. Jadi langsung aja kita unboxing pipa mochanya sekarang. Ini udah di unboxing, ada penutupnya, ada filter basketnya, ada juga sendok, pembersihnya juga disediain, funnelnya, lid filternya, ini bakalan ditutup di sini, water chamber dan juga mugnya. Dan yang paling menarik dari water chamber ini adalah control ringnya, di mana kamu bisa memutar airnya sehingga airnya dari water chambernya ini jatuh ke dalam mug ini. Dan untuk filter basketnya sendiri juga disediain micro filter yang permanen. Jadi ada 2 kali penyaringan dari filter lid yang ini, terus disaring lagi ke micro filter yang lebih halus. Jadi kopinya tuh bakalan disaring secara maksimal sehingga nggak ada ampas. Oke, dan untuk vacuum prosesnya tuh terjadi di bagian ini yang warna orange. Jadi semuanya tuh disedot langsung ke dalam mug ini. Dan untuk airnya sendiri bisa muat sampai 236 ml. Jadi langsung aja kita brew kopi dengan menggunakan pipa mocha sekarang. Oke, aku udah persiapkan air panas aku. Sekarang aku mau pasang semua alatnya. Ini aku Sekarang aku singkirkan aja dulu ini kotak beserta buku panduannya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa cek semuanya cara penggunaannya gimana di buku panduan ini. Di kotak ini juga udah disediain panduannya, jadi cek aja langsung dari sana. Oke, mari kita mulai seduh sekarang. Aku udah persiapkan kopi aku. Kopi yang aku persiapkan adalah kopi dari espresso. Kali ini aku menggunakan espresso. Dan gilingan yang dibutuhkan untuk menggunakan pipa mocha adalah medium coarse. Ini buka dulu ya lidnya, funnelnya masukin ke dalam supaya pas kamu tuangkan bubuk kopi kamu nggak berantakan. Untuk basketnya itu sendiri bisa muat sekitar 16 gram. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada timbangan nggak apa-apa, hanya 2 scoop kopi ini aja udah bisa menentukan gramasi kopi kamu. Oke, sudah. Oke. Nah, udah nih bentuk dari bubuk kopinya. Ini dibersihkan dikit-dikit ya, supaya pas brewnya itu nggak berantakan semuanya. Usahain di sini nggak ada sisa-sisa bubuk kopinya. Tinggal masukin filternya ke dalam. Oke, aku udah selesai nih. Bubuk kopi aku kita singkirkan aja dulu sekarang. Ini masukin chamber waternya ke dalam mug ini. Nah, untuk mug ini terbuat dari isothermal stainless steel, jadi bisa tahan panas dan aman buat kamu untuk menyeduh kopi kamu. Oke, pastikan udah kencang semua, nggak ada yang bocor. Kita tuangkan aja langsung airnya ke dalam water chamber ini. Sebelum aku tuangkan airnya, ada beberapa penjelasan yang mau aku jelaskan, yaitu di sini. Nah, dari sini kamu bisa lihat ada angka 1/4, setengah, 3/4, dan 1. Ini menandakan batas air yang kamu perlukan. Kalau misalnya kamu mau buatnya espresso, tinggal tuangkan airnya sampai batas 1/4. Kalau misalnya mau full black coffee, tinggal tuangkan airnya langsung ke angka 1. Tergantung konsistensi kopinya dan seberapa kuat kopi yang kamu inginkan. Oke, sorry ya poning kopi soalnya agak berisi, soalnya lagi ada roastingan. Kita lanjut ya penyeduhan dengan menggunakan pipa mocha ini. Kita tuangkan aja langsung airnya, air panas yang aku udah sediain sampai angka 1. Air
panas yang aku udah sediakin sekitar 95 derajat Celcius. Hati-hati ya. Oke, udah angka 1. Tinggal cemplungkan aja ke dalam. Masuk ya. Biarkan basket ini cemplung sampai ke dalam ke dasarnya. Kalau kamu lihat bubble-bubblenya sudah nggak ada, artinya kamu udah ready dan siap untuk diputarkan pipa mokanya ini. Sabar, ini diperlukan sekitar 40 detik sampai 1 menit. Jadi nggak apa-apa, biarkan basketnya tuh turun sampai dasarnya. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah tunggu sampai gelembung udaranya udah nggak ada. Nah ini kan sekarang masih ada nih, tunggu sampai udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, artinya udah siap untuk diputarkan. Nah ini bisa kamu lihat udah nggak ada gelembung-gelembung air yang keluar. Dan untuk memastikan kalau nggak ada gelembung air lagi dan udah ready untuk diputar, tinggal diketok-ketok lagi ya. Nah kalau bisa diketok-ketok nggak ada gelembung air, tandanya udah saatnya kita putar kontrol ringnya. Ini penutupnya, jangan lupa untuk ditutup ya, karena airnya ini panas banget. Biar nggak nyembur-nyembur kemana-mana. Dan ini kita tinggal pastikan ini kuat ya, jangan sampai bocor. Tinggal putar aja, putar. Nah ini kontrol ringnya, putar aja sampai kandas. Putar terus. Kebetulan sekarang aku lagi syuting di tokonya Otan Coffee, jadi bakalan banyak pengunjung yang datang. Kalau misalnya ada pengunjung datang di sini, jangan kaget ya. Oke, diputar aja terus sampai kandas, sampai ringan. Nah mungkin kamu mau cek nih, kalau misalnya masih banyak air, bisa kamu cek aja langsung. Ups. Nah ini kan udah tinggal dikit. Kalau misalnya masih banyak, hal yang bisa kamu lakukan adalah putar kontrol ringnya ini lebih lambat lagi supaya airnya tuh bisa mengalir ke dalam filter basketnya secara maksimal. Kalau misalnya sesuai dengan takaran airnya dan udah pas, artinya oke. Kalau misalnya masih banyak, putar lebih lambat lagi. Disesuaikan saja. Ini adalah tips yang bisa kamu lakukan. Oh, udah makin ringan, artinya udah deh. Udah ya. Hati-hati loh, ini panas. Udah makin ringan. Oke. Oh, oke, udah semakin ringan. Pelan-pelan dicabut saja. Oke, dicabut. Oke. Udah deh. Hasil black coffee dengan menggunakan pipa mocha. Sesimpel itu menyeduh dengan menggunakan pipa mocha. Udah kelar nih seduhannya, tinggal ambil lidnya, ditutup aja. Dan udah deh, kamu bisa bawa kopi kamu kemana aja. Nih sekarang aku mau coba nih hasil seduhan kopi aku, gimana rasanya? Cocok nggak? Oke, kita minum, kita tes aja langsung hasil seduhan dengan menggunakan pipa mocha. Nikmat, nggak encer, standar lah seperti black coffee pada umumnya. Tapi kalau misalnya penikmat kopi mau hasil yang lebih intens dan lebih kompleks, bisa dikurangi airnya berdasarkan takaran yang ada di water chamber ini sebenarnya. Dan untuk pipa mocha sendiri, kamu juga bisa menyeduh dengan menggunakan es batu. Jadi kamu bisa menghasilkan cold brew. Cara penyeduhannya juga ada di buku manual yang bisa kamu baca sendiri. Jadi untuk pipa mocha ini sebenarnya teman baik traveling kamu, soalnya bentuknya tuh compact juga, 73 x 182 mm. Beratnya juga nggak gitu berat, kurang lebih 400-an gram, dan ringan tuh dibawa kemana aja. Mau buat espresso bisa, black coffee bisa, mau buat cold brew juga bisa. Kalau misalnya mau buat latte tinggal tambahin susu juga oke. Jadi penikmat kopi, gimana menurut kamu dengan pipa mocha ini? Sangat menarik kan? Nah buat kamu suka dengan pipa mocha ini, jangan lupa untuk put a like, dan mungkin kamu bisa komen-komen juga di kolom komentar di bawah ini. Buat kamu yang belum subscribe ke Otan Coffee Channel, subscribe aja sekarang. Follow juga ke Instagramnya Otan Coffee @otancoffee. Kita jumpa lagi di video review alat kopi selanjutnya. Salam kopi, bye! Bye-bye!
Hotun Coffee, ngopi dalam sekali klik.